Di dalam Bible, ini ada Bible Katolik, kitab suci Katolik. Katolik ya. Ini apa tulisannya? Oh, tidak untuk diperdagangkan. Kitab suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkapnya tahun 2009 dipersembahkan oleh umat Katolik Indonesia oleh siapa? Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. Dia ngajar, Mbak. Dosen jadi-jadian. Ngajar kristologi. Nih, ngajar Bible nih. Bible tua. Berubah dari kata apa menjadi apa gitu. Enggak, saya Bible Katolik. Ini ada nih. Tunjukin aja dulu. Amelia dari Katolik. Iya, Katolik. Gereja mana? Di BHK. Kota Wisata? Ya. Saya belum lama dari sono. Bawa mahasiswa 60 orang. What? Studi, studi. Riri pintunya Ri, tutup Ri. Studi tour. Jadi ada 60 mahasiswa dari IAIN Sunan Gunung Jati Bandung sama sebagian yang 9 orang dari STID Muhammad Natsir Kasih. Cuma datang berkunjung, ketemu romonya, ngobrol, dia cerita dulu gereja ini gimana, berdirinya, terus ibadahnya gimana, begitu aja. Cuma tetap di situ. Kenapa? Cuma tetap. Kebetulan saya baru pulang. Dari? Tapi pas belum, saya kerja di luar negeri. Oh, kerja di luar negeri. Iya. Dari mana? Jepang? Bukan, dari Kamboja. Ah, Kamboja. Iya. Tapi kalau misalkan ini keluarga gereja di Semarang. Oh gitu. Oh berarti bukan aktif di gereja berarti sebenarnya. Kalau aktif paling ya kegiatan lingkungan aja sih Pak. Oh lingkungan. Yang Berapa tahun di Kamboja? baru 1 tahun sih. Oh terus pulang dari Kamboja 1 tahun. Iya. Kerja di sana berapa tahun? 1 tahun. Oh 1 tahun. Oh, oke. Di apa? Pabrik atau apa? Bukan. Di bagian Lihat, Pak. CS-nya. CS, Customer Service. Oh, oke. Nah. Pak, sini kok udah gini deh. Ini apa deh? Kok Anda juga dulu pernah kerja di mana? Vietnam ya kak ya? Hmm? Dulu pernah kerja di Vietnam kan ya? Dari Vietcong. Jadi Agak pelan yang pada agak aku suka tiba-tiba turun ke bawah gitu. kalau nggak yang itu aja yang hijau lebih enak tuh malah tuh. Dia enteng kok nggak ada ya. Sorry ya, Mel. Saya sama Kak Ani sering bercanda soalnya. Iya, mau. Bercanda, bully-bulian gitu. Tisu mana sih tisu? Itu makan jangan kayak Abi Yusuf kenapa? Buat besok di situ. Nah, Ya. oke. Ini buat Mbak Amel. Ini kami. Nanti kalau udah masuk Islam, pakai juga. Ini gamis ya? Kalau katanya kan mesti ini ya, kalau udah imannya kuat ya. Enggak kuat. Jadi Enggak jangan harus sampai tidak kuat. jangan sampai yang harus buka aurat kembali. Kalau udah pakai, Enggak. nggak boleh. Gini. Orang pakai jilbab kayak Mbak ini. Bukan berarti imannya kuat. Makanya Mbak suci kok. Namanya aja suci, walaupun dia nggak suci. Karena nggak ada manusia yang suci, Mbak. Iya. Iya. Yang maksud cuma Nabi. Tahu nggak kalau di Katolik itu harus wajib pakai jilbab? Nggak tahu ya? Nggak tahu, maksud bukan ayatnya. 1 Korintus, Bang. Benar. 1 Korintus. Kalau nggak pakai jilbab, di Kristen atau di Katolik disuruh apa? Gundulin. Yang ngomong bukan saya, bukan Pak. Nah ini sambil ngobrol ya, santai, biar paham. Ayat 5 nih. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau apa nih? Bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya dan sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Nah, harus botak berarti kan. Ya. Di Bible pun, that's why fotonya Bunda Maria selalu pakai jilbab. Pernah nggak lihat gambar Bunda Maria nggak pakai kerudung? Apa nih? Semua pakai kerudung. Harapan saya setelah masuk Islam, sebenarnya kalau saya mau terus terang, tidak ada alasan apapun bagi seseorang wanita yang sudah dewasa untuk tidak berhijab.
Kenapa? Gini. Mbak boleh nggak lihat dada saya? Buka nih baju saya kalau boleh. Seksi. Nggak boleh kan? Oke. Badan saya, aurat saya hanya untuk istri saya. Jadi istri saya sama kayak perempuan-perempuan di Islam yang berjilbab. Kodondi istrinya saya, mereka rambutnya aja sampai kelihatan orang lain, saya cemburu. Saya marah. Kodondi kalau lihat rambutnya istri saya gitu, saya marah. Kok kamu pamer rambut ke Kodondi? Kalau Kodondi lihat rambut perempuan Muslim yang nggak berjilbab, dia mesti nikahin gitu. Oh, salah ya, Pak? Salah. Dia sebenarnya mau nikahin itu perempuan, cuman dia nggak berani gitu. Kenapa dia nggak berani? Karena istrinya lebih berani gitu. Diwajibkan seseorang yang beriman itu sholat, ya. Terus diwajibkan untuk dia berpuasa. Selain sholat dan puasa ibadah, ada kewajiban lain yaitu berhijab. Mbak mau nikah sama seorang laki-laki. Laki-laki yang Mbak sayangi itu dikasih kekhususan, yaitu rambutnya Mbak, lengannya Mbak. Kalau perempuan kalau Mbak untung alhamdulillah nggak kayak yang lain, masih pakai rok mini, dadanya belahnya kelihatan. Itu cuma buat suami harusnya. Tahu permen? Ada permen nggak di sini? Ada nih, ada nih. Nah, bagi permen. Nah, saya kasih contoh aja deh. Saya contoh. Bisa jadi pakai. Iya gini aja deh. Buka satu. Nah, iya. Nah, gitu. Batu yang mana? Aduh. Kenapa nggak ikut terbuka? Udah kebuka. Kenapa udah kebuka? Iya, kenapa nggak milih yang udah kebuka gitu? Atau gini deh, saya jatuhin dua-duanya. Diambil salah satu, yang mau dimakan yang mana gitu. Oh, sekarang Iya, dibuka Mas, aja pilih yang mana? Karena pasti yang udah kebuka kotor. Nah, Itulah jilbab. Pak. inilah jilbab nih. Bungkus permen ini jilbab. Karena perempuan yang sudah terbuka, dia udah dinikmati laki-laki lain. Sudah banyak laki-laki yang melihat rambutnya dia, tubuhnya dia, dan kita maunya pasti yang baik. Nah, ketika Mbak sudah masuk Islam, insya Allah semua dosanya diampuni oleh Allah, dihapus, dan disitulah dimulai startnya. Bukan berarti orang yang berjilbab terus dia baik, suci, enggak, imannya kuat, enggak. Banyak kok Yahudi berjilbab, banyak orang berjilbab ternyata dia bukan Islam, dia Syiah. Anda di Islam tahu saksi Yehova? Tahu dong. Tahu dong. Saksi Yehova. Di Islam juga ada saksi Yehova, namanya Syiah. Oh. Paham ya perumpamaan saya? Jadi dia ngaku Islam, tapi dia bukan Islam. Saksi Yehova ngaku Kristen, tapi dia tidak pernah jadi Kristen atau Katolik karena dia tidak mengakui Tritunggal kan? Gitu ceritanya. Itu soal jilbab. Tapi mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Di Islam nggak boleh maksa. Bahkan Mbak masuk Islam nggak boleh kita paksa gitu. Tapi keren tadi bapaknya nganterin, kaget nih, bapaknya ikut gitu. Kenapa nggak diajak sih? Dengar doditan, beneran. Apa saya turun? Iya boleh di mobil samperin. Mbak, di Islam itu ada yang namanya aurat. Ya kan? Aurat tahu kan auratnya? Iya. Aurat adalah sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh orang yang bukan mahramnya. Mahramnya artinya siapa? Suami istrinya, ayah ibunya, saudara-saudaranya, kandung ya. Itu nggak boleh dilihat. Buat perempuan di dalam Islam itu, yang bukan aurat itu hanya wajah, dua tangan, sama dua kaki. Jadi selain itu adalah aurat kalau perempuan. Jadi rambut itu aurat, yang boleh lihat hanya suaminya. Begitu juga di luar daripada tangan dan kaki. Jadi ketika Mbak nanti sudah berjilbab, foto kasih calon suami. Saya sudah menjaga diri saya sudah menutupi aurat saya. Jadilah engkau suami yang baik yang menjaga istrimu, yang membawa istrimu ke surga. Istri saya dalam Islam istri perempuan sangat dimuliakan. Melmin. Sama ini ada buku. Ini buku ini kalau Mbak belum bisa sholat, ini ada Arabnya, Mbak pasti nggak bisa baca. Nah, makanya dikasih bahasa Indonesia Latinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lalu juga ada terjemahannya. Ini bedanya buku ini sama buku Iqra. Dulu kalau orang masuk Islam dikasih buku, dia bingung mau baca apaan Arab semua. Nah, cuman ini kita bikin buku yang ada Arab, Latin, arti. Nanti belajarnya dari YouTube juga bisa. Nanti saya masukkan grup Ikhlas khusus Ahwat yang ketuanya Kristi sekarang. Oh, Kristi. Dan teman-teman ini buku buat Mbak itu gamis. Gamisnya itu hijab. Mau coba dipakai gamisnya? Ini mumpung ada suci bisa ngajarin Suci pakai. ajarin pakai Mbak. Oh. Di kamar mandi. Ini juga ada nih apa? Nggak, Ini ini apa saya kerudungnya? lihat dulu dong, ini gamis bukan Mbak Suci. Fresh dong dari istriku yang bawa. Terus ini Mbak, ini ada namanya zakat.
wajib dan harus bagi kami memberikan siapapun penghasilan, tapi jangan ada jumlahnya. Nggak cukup buat ke Kamboja. Oh, iya Pak. Tapi buat beli cyanida kasih ke Dodi cukup. Tapi kan itu Cyanida bungkus. atasnya belum ya? Enggak ada perlunya pakai Ini. ini apa? Dicoba, Mbak belum pernah pakai kan? Belum. Nah, kita coba. Mbak Suci ajarin deh di kamar mandi. Baju dua. Cuman Mbaknya buka baju dulu kali, ganti sendiri. Iya. Atasnya doang baru. Nanti sebelumnya. Tuh, coba Mbak sekarang lihat. Saya fotoin ya. Izin. Coba, lihat. Coba, bismillah. Nah. Coba Mbak lihat. Kirim bapaknya kok. Enggak, belum. Ada yang merem. Oh, bapaknya bapaknya masih Katolik. Saya maksudnya Mbak ngomong Indomie gitu. Ya, kalau bagus lagi malah poligami gitu. Ini Mbak, Dia omdo. Cuma ngomong doang, tapi nggak berani dia. bagus nggak? Bagus mana sama tadi? Ini kita Mbak keluar dari Mbak, saya bukan Amelia tapi orang lain. Ketika Mbak melihat ini, bagus yang tadi atau sekarang? Ketutup. Bagus yang ini. Kira-kira kalau Mbak dengan baju ini cowok, cewek gitu, ada nggak? Enggak. Enggak, karena Mbak udah Kenapa? ketutup. Maaf Mbak ya. Karena Mbak ketutup. Ini kiri kanan harus tutup nih harus. Mbak kalau kayak gini, dengan kata lain orang jauh dari hawa nafsu, setan juga malas gangguinnya. Belang-belang hidung belang itu malas gangguinnya. Gitu. Senyum lu deh. Ya senyum masa dia nangis. Di dalam Bible, ini ada Bible Katolik. Kitab suci Katolik. Katolik ya. Ini apa tulisannya? Oh, tidak untuk diperdagangkan. Kitab suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkapnya tahun 2009 dipersembahkan oleh umat Katolik Indonesia oleh siapa? Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Departemen Agama Republik Indonesia. Percetakannya Arnold Tendi. Resmi dong berarti dong. Nah, di sini itu ada ayat, ini ayat ya. Ini ada catatan kakinya. Ya, jadi ini semacam kayak tafsir gitulah. Penjelasannya, bukain yang ini aja yang penting. Ini ada contoh satu ayat. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini adalah yang dianggap sebagai bukti teks bahwa di dalam Bible ada ajaran Trinitas. Oke. Ayat itu bunyi begini. Mbak Joca. Nih, dari yang ayat 7 nih. Ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran. Bukan. Maaf. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Terus sampai kata di bumi. Dan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi. Nah, ini ada keterangan di bawah nih. Yang ayat 7 sampai 8 ya, kata-kata di dalam sorga sampai di bumi, keterangannya apa nih? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karena bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak? Karena bagian ini pasti tidak asli. Artinya apa Mbak? Tidak asli apa Mbak? Palsu. Ayat palsu. Tentang ketuhanan itu ayat palsu. Kapan Yesus jadi Tuhan? Kapan Yesus jadi Tuhan? Kapan Yesus jadi Tuhan? Nggak bingung kan kita? Mbak buka ya. 325 Masehi. Mbak buka di sini saya tulis ya. Namanya Rekonsiliasi Nisea. Sebelum itu Yesus bukan Konsili ya. bukan. Konsili Nisea. Konsili Nisea 325 Masehi. Sebelum ini Yesus bukan Tuhan. Buat ajar sendiri nanti. Itu cuma buat memperkuat iman tapi jangan buat debat. Nggak bagus debat. Nanti papanya kaget lagi habis dari Kododi makin jadi kan. Oke, gitu ya. Tapi gini, Mbak Amelia, ini kan ceritanya Mbak Amelia ini kan mau bersahadat. Mbak Amelia sudah percaya bahwa Tuhan itu Esa.
Kalau saya sendiri ya Pak ya. Iya. Saya harus menanya ke pribadinya Mbak Amelia. Kalau buat bapak saya, awalnya juga emang kan saya kalau ragu pastikan Pak. Hah? Ragu juga pastikan, maksudnya. Ragu? Takutnya saya tidak terlalu mengimani agama kan bukan hal yang sepele, segampang itu. Apalagi kebetulan bapak saya juga orangnya ketat akan agama. Makanya mungkin itu alasan dia mungkin nggak mau naik. Kayaknya mungkin karena beda agama, takutnya dia nggak menghormati juga kan. Makanya dia dari tadi juga nunggunya di parkiran. Mbak, boleh nggak ini ditempel biar lebih jelas suaranya? Kasih. Nggak usah. Ini sosis dua banyak. Sosis dua, sosis tiga, sosis empat. Enggak, ini nggak harus tanda tangan kok. Kok tekan dong? Ini siapa yang nulis PHD? Ah ya. Emang PHD kan? Rese banget tuh. Udah tekan. PHD. Tekan. Nggak usah tanda tangan. Emang nggak tanda tangan? Nggak usah tanda tangan ini. Lebih bagus kok. Jauh lebih bagus. Nah. Oh, ini sadatkin. Ini bentar dulu dong. Ini apa? MSI SPDI. Iya. Orang ini mau dia bawa. Ya nggak apa-apa. Masa nggak ditulis gelarnya? Oh iya. Atau Mas Iki, iya. tekan dong di sini. Siapa? Iki siapa namanya? Saiful Haki. Nah, saya yang tulis. Nah, Sama gelar-gelarnya ya. Sama gelar-gelarnya. MSI SPDI itu masih satu istri. Ya. SPDI-nya sebenarnya pengen 2 istri. TTD. TTD. Tapi tidak berani. TTB itu. Oke, udah? Udah ya. Syahadat. Ya. Nah gini, jadi sebelum bersyahadat, saya ingin Mbak Amelia melakukan syahadat ini dengan keyakinan. Bukan cuma dengan mulut, tapi dengan hati. Maksudnya dengan hati, Mbak Amelia harus beriman bahwa Allah itu esa. Cuman satu, nggak ada duanya. Duanya aja nggak ada, apalagi ketiganya gitu. Ya, satu gitu. Yang kedua, Mbak Amelia juga harus beriman bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Nabi gitu. Itu yang penting. Jadi kalau tidak mengimani dua hal itu, percuma bersyahadat di mulut gitu. Ya, jelas ya. Sebelumnya, bukan Bible-nya aja yang tentang ketuhanan. enggak, sebelumnya kan Mbak Amelia kan apa? Beragama apa? Katolik. Di Katolik kan Mbak Amelia mungkin tahu yang namanya Trinitas. Ini kan? Jadi Trinitas itu di dalam Islam ditolak dengan keras gitu. Karena apa? Karena di dalam Trinitas walaupun diaku sebagai Tuhan yang esa, tetapi tetap saja di situ menuhankan manusia gitu. Itu yang tidak diterima dalam Islam. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala itu kita sebut sebagai perbuatan syirik gitu. Syirik adalah dosa yang tidak diampunin gitu, ya. Jadi menyembah seseorang menjadi Tuhan itu adalah perbuatan syirik, orangnya disebut musyrik. Kalau sekarang Mbak Amelia mau masuk Islam, Mbak Amelia sudah harus bisa meninggalkan keyakinan itu dan meyakini Allah itu hanya satu, esa, ahad gitu, cuma satu, ya. Dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Mungkin Mbak Amelia belum pernah mendengar, tapi saya mau kasih tahu dulu nih ya sebelum kita bersyahadat. Di dalam Islam ada rukun Islam. Ya, rukun Islam itu adalah persyaratan sebelum dan menjadi Islam. Pertama bersyahadat yang Mbak Amelia akan lakukan. Kedua sholat. Sholat ini adalah tiang agama gitu ya. Jadi ini wajib. Ini semuanya hukumnya wajib. Yang ketiga adalah zakat. Zakat itu memberikan kepada orang-orang yang susah, yang fakir. Keempat adalah puasa. Puasa juga wajib selama 1 bulan dalam 1 tahun. Ya. Yang kelima adalah haji, tetapi haji hanya jika mampu. Ya, hanya mampu. Yang mampu boleh pergi haji, yang tidak mampu tidak perlu pergi haji. Ini adalah rukun Islam. Yang kedua, di dalam Islam itu ada yang namanya rukun iman. Nah, ini penting buat orang yang mau bersyahadat harus paham dulu nih ya. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sudah bicara. Kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya, ya. Ketiga, beriman kepada nabi-nabinya. Keempat, beriman kepada kitab-kitabnya, ya. Kelima, beriman kepada hari akhir atau hari penghakiman atau hari kiamat, ya, jelas ya. Yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar.
takdir yang sudah ditetapkan dan takdir yang diusahakan gitu. Ya, ini sudah paham rukun Islam, rukun iman ya? Ada di sini semua. Semua ada di sini nanti ya, bisa dibaca ya. Nah, jadi sekarang saya minta Mbak Amelia kalau memang mau masuk Islam, misalnya dengan alasan menikah, itu tidak salah. Masuk Islam dengan cara menikah itu tidak disalahkan, tidak salah artinya. Itu adalah salah satu cara untuk masuk Islam gitu, dengan menikah. Tetapi kami maunya Mbak masuk Islam dengan pengetahuan dan juga dengan keyakinan. Paham ya? Baik, kalau gitu sudah pernah mendengar kalimat syahadat? Belum. Oh, kalau bercandaan sih pernah, cuman enggak, maksudnya enggak lengkap gitu, enggak Ya, mau nggak lengkap. ini, takutnya. Oke, saya perdengarkan ya, Ya. Mbak Amelia supaya nanti punya gambaran ya. Dua kalimat syahadat itu dalam bahasa Arabnya adalah asyhadu, ya, asyhadu alla ilaha illallah, ya, wa asyhadu, ya, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Oke, Oke. kita coba ya. Sebentar Coba ya, ngomong. sebentar. Setelah itu, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Jelas ya? Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ada yang mau bertanya? Baru tahu artinya. Nah, Baru tahu sekarang dicoba, artinya. coba ngomong asyhadu Coba. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah. illallah Illallah. illallah illallah. Illallah. illallah Nah, wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Nah, itu bisa. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Bukan O ya, bukan O, tapi A, tetap A. Tapi A-nya sama L nyambung. Allah. Allah. Nah, gitu. Terus kemudian, dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. 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 Ya, gitu ya. Paham? Mau latihan lagi atau mau langsung? Latihan lagi. Latihan lagi. Gak apa-apa, dituntun Nggak aja. apa-apa ya? Gak apa-apa, langsung Enggak syahadat apa-apa aja. kan? Hah? Nggak apa-apa, nggak Nah, apa-apa. gini. Santai kita. Sekarang kita mulai syahadatnya. Syahadat itu mudah. Syahadat itu seperti ini, Mbak. Masuk Islam nggak repot. Cukup udah syahadat. Kayak orang nikah. Iya. Aku bersedia menikahi. Nah, itu hati-hati. Tanggung jawabnya sampai mati. Saya sebagai seorang suami bertanggung jawab sampai mati gara-gara omongan itu. Nah, sama masuk Islam juga gitu. Yang saya mau tanya, ada yang maksa Mbak nggak masuk Islam? Enggak sih. Ngerayu, ngasih duit? Enggak ada. Mempengaruhi, Nggak. maksa nggak ada ya, bener-bener keinginan sendiri Iya. dalam keadaan sehat jasmani rohani, Iya. yakin ini pilihan yang terbaik. Iya. Karena saya mesti kuatin iman dulu. Iya. Iya dong. Iya. Iman nggak akan kuat kalau nggak masuk Islam. Iya. Begitu Mbak masuk Islam, imannya akan diperkuat langsung, dan orang yang baru masuk Islam imannya pasti kuat. Tauhidnya maksudnya, karena Islam adalah artinya orang yang berserah diri total kepada Allah, hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Coba kita ulang lagi. Ulang lagi ya. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Udah jago tuh. Ya. Udah Kalau jago. gitu siap ya? Ya. Kita syahadat, ini syahadat yang beneran. Tadi juga udah beneran sebenarnya. Ya, Ah. ya tapi nggak apa-apa. Itu kan tadi latihan Ya, supaya ini syahadat nanti yang jangan diucapkan, ngomong. disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya dan kita semua. Ya, ya. Ya. Saya udah Merinding. Belum yang beneran udah merinding. Silakan. Ya. Tuhan, silakan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha
ilaha illallah illallah wa ashadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah disembah dan diibadahi kecuali Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Allahu Akbar. Mbak sudah jadi muslimah. Allah. Cuman begitu aja. Islam itu begitu, Mbak. Apa yang diucapkan harus dilakukan. Seorang muslim berkata dan membenarkan dengan perbuatan. Udah Mbak, udah muslimah, udah sah, tinggal Mbak sekarang jalankan sholatnya. Kalau nanti sampai rumah, mandi besar, mandi aja, mandi. Niatnya mandi besar, bukan baptis. Oh ya. Ya itu hanya simbolis. Mandi besar membersihkan diri dari apa-apa yang haram. Ramas juga ya. Ya, mandi besar tuh di ujung rambut menjumpai air semua. Anggap aja mandi, tapi niatnya mandi besar. Tapi kalau mandi besar ada bacaan Enggak ada. Baca Ada. aja Bismillah. Bacanya gini, berniat aja. Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Artinya Panjang kan? hanya Lillahi demi ta'ala. Allah. Itu aja, Gini simpel. Kalau Mbak susah, Bismillah. Susah, Ya Bismillahirrahmanirrahim. Allah, saya mau niat mandi besar. Dah. Oh, ya. Allah tahu kok itu. Gitu. Dah, terus ini belajar sholatnya dari buku itu. Ini sertifikatnya. Nanti alamatnya sama kan? Iya, sama. Sama nanti dikirim sama Mbak Suci. Yang bajunya kembar sama saya itu. Yang beli grosirannya. Lu beli grosirannya? Oh, sesuatu kok sama. Kita dua-dua pegawainya Ko Doni nih. Karyawan TDM. Nanti dikirim. Terus nanti Mbak saya pinjam handphone dong. Saya mau telepon satu orang. Ini ketua divisi muslimah. Perempuan. Ada apa-apa Mbak bisa ngebel dia, nanya dia. Kalau butuh bantuan rumah saya di Legenda, rumah Ko Doni di sini. Mau curhat juga boleh sama dia. Ya, sama istri Enggak, saya. sama siapa Kristi? Ya. Sama Kristi juga boleh mau Oh, curhat. Kristi suaminya Pahan. Istrinya Pahan. Ini istri Udah saya. ganti namanya istrinya. Oh, Istri saya ini, istri saya namanya Nanda Putri. Anda putri. Ya, dia guru ngaji juga, ada di Legenda nanti kalau mau main. Cuman ini di grup. Mbak Amelia belajar Islam berapa lama? Belum. Belum. Tapi Belum. katanya boleh di masjid yang dekat rumah ya? Boleh. Maksudnya mempelajari Islam. Boleh. Memutuskan untuk Mbak di Islam. Cibubur Country kan? Iya. Saya telepon dokter tetangganya Mbak. Nih, ada dokter yang bisa Mbak. Mbak masuk Cibubur Country, gang kedua, jembatan belok kiri ada klinik sebelah kanan. Dokter Cecep pun. Bukan. Dokter apa, Pak? Dokter umum. Mbak masuk Cibubur Country nih. Saya terus lagi ada jembatan Iya. yang tengahnya kali belok kiri kan? Iya. Sebelah kanan ada klinik nggak? Oh iya. Iya. PCR antigen. Iya. Oh. Saya telepon nih orangnya biar Mbak kenal supaya biar dekat. Tetanggaan, jadi main ke situ nanti. Ada apa-apa ke situ. Soalnya Deket banget kan kliniknya berarti? iya, depan rumah masjid sih. Nah, Dok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar Bu? Baik, Dokter Sarah, dokter kan rumahnya Cibubur Country, blok apa, Dok? Blok Lily Garden. Oh, Lily Garden. Tetangganya Dokter Sarah, ada tetangga, dia perempuan, agamanya Katolik, baru masuk Islam sama saya. Iya. Nah, jadi biar deket, saya kenalin dulu sama tetanggaan, jarak berapa rumah tuh? Beda klaster. Beda klaster aja. Dia depan masjid yang di Hook. Ini orangnya nih, saya kenalin. Saya di Konfil, Ibu. Iya, di mana Mbak? Di klaster mana? Di Konfil. Oh, Cornfield yang ada Muhajirin. Muhajirin ya? Iya, betul. Iya. Ya. Di sebelahan saya sering ke situ. Iya, emang itu dekat ada masjid sih. Ya, nanti main ya, saya kasih nomornya. Titip ya, Dok, dia baru sahadat sama saya. Ya, boleh. Iya, Dok. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Ini dokter namanya Dokter Sarah namanya. Dokter Sarah. Gini Amelia, ini ada yang mau saya sampaikan juga ya. Di dalam Islam, seseorang yang setiap orang lah, setiap bayi yang lahir itu sebenarnya fitrahnya Muslim. Fitrah itu artinya apa ya? Nature-nya gitulah, kodratnya seorang Muslim. Muslim itu apa? Muslim itu adalah orang yang berserah diri total kepada satu Tuhan. Seperti tadi kata Fani ya. Jadi kalau bayi itu nanti sudah besar, kemudian dia menjadi Kristen, Yahudi, atau Majusi,
itu karena orang tuanya. Nanti pada waktu dia mengenal Islam, kemudian dia sampai menerima Islam dan akhirnya masuk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama sebenarnya. Tapi orang itu kembali ke fitrahnya. Kembali ke fitrah asal. manusia yang harusnya berserah diri hanya kepada satu Tuhan. Paham ya? Iya. Dan di dalam Islam kita juga memahami bahwa setiap orang, berapapun umurnya, apapun yang sudah dilakukannya, setelah dia menerima Islam dan masuk Islam, insya Allah dosa-dosa yang sudah dilakukan semenjak dia akil balik, insya Allah dihapuskan. Ya, jadi sekarang Amelia itu seperti bayi yang baru lahir, nggak punya dosa. Ya, itulah hebatnya Islam. Seperti kertas putih, nggak ada tulisan apa-apa. Silahkan nanti ditulis dengan kebaikan-kebaikan. Ya, insya Allah ya. Tidak ada dosa warisan kok. Tidak ada dosa warisan. Ya, tidak ada dosa orang lain yang berbuat dosa kita yang menanggung, tidak ada. Tidak ada penebusan. Nah, bingung nanti. Bingung kan? Terus gua kalau bikin dosa gimana? Digugurkan. Tobat. Digugurkan dengan diantaranya ada yang sakit. Taubat. Orang sakit di Islam itu bukan kutukan. Tapi sedang digugurkan dosanya. Dengan sakit dia diingat Allah. Dengan sakit dia jadi nggak bisa dugem, nggak bisa maksiat. Dengan sakit dia lebih banyak berdoa. Dengan sakit saudaranya yang lain datang doain dia. Itu hikmah sakit banyak, nanti panjang. Ya, jadi selamat buat Amelia. Hari ini sudah menjadi seorang Muslim. Kami semua berdoa mudah-mudahan Amelia istiqomah ya. Istiqomah tahu? Istiqomah? Satu lagi. Bawain dulu Bible-nya. Sebentar. Istiqomah tahu? Enggak. Istiqomah tuh konsisten. Konsisten terus. Artinya konsisten bertakwa. Bertakwa dalam arti menjalankan perintahnya, menghindari atau menjauhi larangannya, dan terus begitu. Sholatnya konsisten, puasanya konsisten, zakatnya konsisten. Istiqomah itu tekad Istiqomah. yang kuat. Ketika Ya. Mbak sudah memutuskan menjadi seorang Muslim, Mbak mempertahankan keyakinan itu. Ya, Nggak berubah-berubah. paham ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan Amelia istiqomah dan kita semuanya husnul khotimah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik kalau gitu terima kasih.